Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda Jumat 3 Juni 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Widya Utami Putri. Pemirsa, seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, dari Kabupaten Serdang Bedagai pasca dilakukan rehabilitas dan perbaikan sejak awal tahun 2021 yang lalu hingga saat ini, Puskesmas Pembantu Pustu yang terletak di Desa Pekan Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai belum juga beroperasi. Warga berharap fasilitas layanan kesehatan ini kembali beroperasi dan difungsikan karena keberadaannya sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sudah lebih dari setahun lamanya pasca direhab Puskesmas Pembantu yang berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan milik Dinas Kesehatan yang berada di Dusun 4 Desa Pekan Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai ini belum juga beroperasi. Terlihat di sekitar lokasi bangunan pustu tersebut tidak ada pelang ataupun atribut pengenal lainnya yang menandakan bahwa bangunan ini merupakan Puskesmas Pembantu. Bahkan untuk masuk ke halaman bangunan pun dari parit pinggir jalan ke areal Puskesmas tidak terdapat titik ataupun jembatan penghubung. Sementara saat dilihat dari bagian dalam bangunan dari luar jendela hanya terdapat beberapa kursi dan satu meja saja. Menurut warga, masyarakat tidak mengetahui penyebab pasti kenapa sejak selesai direhab, pustu ini hingga saat ini tidak juga beroperasi. Sehingga sejak pustu ini tidak difungsikan, warga yang sakit dan ingin berobat harus berobat ke puskesmas lain di Kampung Juhar yang jaraknya lumayan jauh dari desa mereka. Sementara untuk imunisasi balita dilakukan di rumah masing-masing kepala dusun. Sebelumnya, Puskesmas Pembantu ini sering digunakan oleh warga dari 3 desa untuk memperoleh layanan kesehatan. Adapun ketiga desa tersebut masing-masing Desa Pekan, Desa Gelam Seisarimah, dan Desa Kayu Besar. Berapa bulan nggak ada itu? Aku nggak tahu juga ada bulannya ya. Tak ketengok-tengok tapi udah lama lah. Jadi masyarakat Pak, gimana kalau mau berobat? Ke puskesmas sana lah, Kampung Juhar. Ini kenapa tutup ini Pak? Tapi kan seharusnya kan harus ada di sini kan. Tapi nggak tahu lah kenapa. Ya, harapan masyarakat sini ya berfungsi lah. Bagaimana mestinya kan gitu. Ini kan awalnya pustu ini direhab. Orang puskesmas bilang direhab. Itu udah hampir setahun selesai direhab ini. Kalau nggak salah sekitar Januari 2021 udah selesai direhab ini. Berharap segera difungsikan lah. Karena kan bagaimanapun pustu itu namanya membantu perpanjangan tangan dari puskesmas. Sementara warga kan di sini ada sekitar 3 desa yang membutuhkan ini, pustu ini sendiri. Kita bisa bayangkan kalau warga membutuhkan pertolongan pertama misalnya harus jauh ke puskesmas. Sementara pustu di sini yang sudah dibangun miliaran, biayanya banyak begitu, tidak difungsikan. Sementara itu saat ini warga sangat berharap Puskesmas Pembantu ini segera kembali difungsikan. Sementara saat dikonfirmasi kepada pihak terkait Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai Selamat Hartono melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan bahwa dari laporan Kepala Puskesmas tersebut sudah beroperasi. Pemirsa, imunisasi anak nasional kini terus dilakukan oleh jajaran Kementerian Kesehatan di seluruh daerah. Ya, program ini mendapat dukungan dari para orang tua karena diyakini mampu menciptakan kesehatan anak dapat terjaga hingga menjadi dewasa nantinya. Menyusul sosialisasi dan ajakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada kegiatan pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional pada 18 Mei lalu di Tanjung Pinang, kini setiap daerah dan masyarakat semakin memiliki keinginan agar anak-anak mereka mendapatkan imunisasi. Seperti halnya di Kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias, ratusan orang tua membawa anak mereka ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau pos pelayanan imunisasi untuk mendapatkan imunisasi rutin. Untuk memastikan seluruh anak mendapatkan imunisasi, pemerintah daerah menerjunkan petugas kesehatan seperti bidan desa mendatangi sekolah-sekolah seperti taman kanak-kanak untuk menyelenggarakan pelayanan imunisasi anak. Seperti imunisasi yang berlangsung di gedung sekolah Taman Kanak-kanak Santo Fransiskus Claverna, Gunung Sitoli hari ini, diikuti seluruh peserta didik usia 5 dan 6 tahun dengan imunisasi jenis campak lanjutan, kemudian mendapatkan pendampingan dari para orang tua.
Saya sangat bersyukur karena ada bulan imunisasi nasional yang diselenggarakan dari Puskesmas ini ya, kalau nggak salah. Dan puji Tuhan saya mendukung karena ini juga bagus untuk anak-anak dan semoga efek ini tidak berefek kemana-mana, misalnya entah demam tinggi atau apa, tapi mudah-mudahan dengan adanya imunisasi ini menjadi daya tahan tubuh yang baik buat anak-anak nanti ke depan. Keyakinan masyarakat akan keberadaan imunisasi anak nasional karena memiliki pemahaman informasi dalam pemberian imunisasi terbukti melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya sehingga anak lebih sehat dan lebih produktif. Sementara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah menyusun strategi untuk menggalakkan imunisasi rutin pada anak guna memberikan perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sementara itu pemirsa, di informasi lainnya 50 orang warga desa perkebunan Aek Pamiengke dengan mengendarai sepeda motor dan roda 4 sambil membawa spanduk dan poster mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Damali, Kebun Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Selain melakukan unjuk rasa, kedatangan mereka karena menganggap panitia pemilihan kepala desa tidak menjalankan peraturan bupati dan peraturan daerah tahun 2022, sekaligus mempertanyakan hasil gugatan yang telah diajukan. Dalam orasinya, warga meminta hasil pilkades di desa mereka pada tanggal 25 Mei 2022 kemarin agar dibatalkan dan dilakukan pemilihan ulang. Karena tidak puas atas pernyataan dari pejabat dinas PMD, sehingga warga melanjutkan aksi mereka di kantor bupati dan diterima langsung oleh Sekda dan Ketua Pilkades Kabupaten. Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Marwan Syah mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima gugatan dari salah satu calon kepala desa dan setelah melalui proses pembahasan kurang dari 30 hari, ke depan pihaknya akan mengumumkan hasil gugatan mereka. Kita sebagai panitia kabupaten tetap menerima apa yang mereka sampaikan kepada kita dan nantinya ini akan kita proses secara aturan karena kita sebagai panitia kabupaten harus tetap menerima keluh kesah, gugatan, permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Dan keharapan kita nantinya mudah-mudahan secepat mungkin permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan musyawarah mufakat di kabupaten untuk mengambil suatu keputusan. Sementara itu merasa terlalu lama menunggu, warga melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Labuhan Batu Utara dan mengadukan kecurangan proses pilkades di desa mereka kepada Komisi A. DPRD berjanji pada tanggal 7 Juni 2022 depan akan memanggil pihak penggugat dan tergugat serta instansi terkait lainnya untuk dilakukan rapat dengan pendapat terbuka di dalam kantor. Akan dipanggil secepatnya, kemungkinan hari Selasa ini untuk dikonfrontir antara pelapor dengan terlapor dari panitia pemilihan kepala desa perkebunan terkait dengan saksi-saksi dan bukti yang sudah kami lengkapi menurut dari data-data yang sudah kami sampaikan. Tentunya kami sudah melengkapi semuanya. Warga berharap Pemkab Labuhan Batu Utara melalui Panitia Pilkades Kabupaten agar menindak tegas oknum pelaku kecurangan pilkades di Desa Perkebunan Aek Pamiengke dan membuat keputusan sesuai hak demokrasi warga secara adil dan juga bijaksana. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Kita raih
Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini, pemirsa. Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara Ahmad Hadian meminta Kementerian Pertanian Republik Indonesia segera mengatasi pasokan obat dan vaksin penyakit mulut maupun kuku pada ternak sapi yang mewabah saat ini dipastikan dalam kondisi mencukupi. Kondisi peternak sapi akan kesulitan kebutuhan obat dan vaksin di Sumatera Utara dikhawatirkan wabah PMK semakin meluas. Keterbatasan obat maupun vaksin untuk mengatasi penyakit mulut dan kuku yang mewabah di Sumatera Utara menjadi keresahan bagi peternak sapi, bahkan mereka harus membeli secara mandiri di apotik hewan untuk melindungi ternaknya. Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara Ahmad Hadian saat bertemu dengan peternak sapi di Sumut kemarin mengatakan bahwa penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi harus segera diantisipasi dengan ketersediaan pasokan obat maupun vaksin yang mencukupi oleh pemerintah. Perkembangan wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi yang begitu cepat meluas seharusnya segera ditangani dengan cepat oleh pemerintah, apalagi dalam menghadapi Hari Raya Kurban agar peternak tidak merugi. Wabah ternak sapi yang meluas di sejumlah wilayah di Indonesia seharusnya pemerintah memberikan bantuan ataupun kemudahan dengan menyalurkan obat maupun vaksin secara gratis. Menurut saya ini kan wabah ya, ini wabah secara nasional. Saya pikir seyogianya para peternak yang terpapar oleh PMK itu mereka bisa mendapatkan obat dan vaksin yang gratis gitu. Karena ini wabah, tidak harus beli ya. Seharusnya seperti itu menurut saya. Nah, kemudian permasalahan yang lain yang saya dengar bahwa stok obat di pasaran juga sekarang langka gitu. Nah, ini kan harus segera diantisipasi ya. Dalam hal ini pemerintah pusat melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian ini mesti segera mengantisipasi ini, mencukupi pasokan obat dan vaksin PMK di pasaran sehingga tidak ada kesulitan lagi untuk pengobatan ini. Guna menekan jumlah hewan ternak yang mati tidak lebih meluas lagi akibat penyakit mulut dan kuku ini yang mewabah, diharapkan para peternak tidak melepas liarkan ternaknya yang terinfeksi dengan cara mengisolasi di kandang. Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pertanian mengakui bahwa hasil panen raya padi tahun ini yang diperkirakan akan mulai sejak Juni hingga Agustus kemungkinan tidak mencapai target. Di mana target capaian produksi komoditi padi tahun ini diperkirakan sebanyak 137.306,81 ton atau 6,2 ton per hektarnya dari 22.589 hektar luas lahan tanaman. Sementara luas panen hanya mencapai 22.146,26 hektar. Kekurangan pasokan pupuk berdasarkan permohonan pengajuan pupuk bersubsidi dari jumlah lahan tani, pasokan yang diakomodir hanya di kisaran 30 hingga 40% saja. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Tua Pangaribuan mengatakan, hal ini kemungkinan mengakibatkan target panen tahun ini tidak tercapai. Ditambah lagi dengan merangkaknya harga pupuk non-subsidi, membuat petani kemungkinan tidak menggunakan pupuk secara optimal sesuai kebutuhan tanaman. Terkait upaya antisipasi kelangkaan dan kekurangan pasokan pupuk bersubsidi, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, Pemkab Toba tengah melakukan pelatihan pengolahan pupuk organik. Selain faktor kekurangan pasokan pupuk, persoalan lain yang dihadapi adalah masalah irigasi, cuaca, dan tenaga tani yang rentan sudah tua. Serta keterbatasan alat pertanian atau Alsintan menjadi salah satu faktor target produksi padi belum tercapai secara maksimal. Saat ini Pemkab Toba tengah berupaya meningkatkan produktivitas komoditi padi melalui program IP2 tanam 2 kali setahun di tengah peningkatan komoditi unggulan lainnya yakni jagung dan kopi. Produksi optimal ya ini mudah-mudahan kita capai, tapi kita kurang optimis karena memang mulai dari awal pemupukan ada persoalan mengenai pupuk, di mana jumlah alokasi pupuk yang bersubsidi yang diberikan ke Kabupaten Toba itu hanya sekitar 30-40% dari yang kita butuhkan. Jadi ya nanti akan kita lakukan untuk ubinan, untuk mengukur produktivitas ini pada beberapa titik di 16 kecamatan ini, terutama kecamatan-kecamatan yang akan panen sebagian besar
seperti saudara sampaikan tadi, sekitar 75%. Sementara itu, pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang mengapresiasi panen hasil belajar atau panen karya yang merupakan proyek profil pelajar Pancasila SMP Negeri 21 Atap Desa Masjid, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang yang digelar kemarin. Kepala Dinas Pendidikan mengakui bahwa panen karya ini pertama kali digelar di Kabupaten Deli Serdang dan juga Sumatera Utara. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Yudi Hilmawan menyampaikan program ini merupakan implementasi dari program Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Dinas Pendidikan Deli Serdang mengapresiasi penuh kepada ibu dan bapak guru karena panen hasil karya ini merupakan bagian dari profil pelajar Pancasila. Kita bersama berikhtiar mengawal, mengajak anak didik kita untuk menerapkan pembelajaran kurikulum Merdeka. Hal ini sejalan dengan tema yang diangkat SMP Negeri 2 Batangkuis, yakni Merdeka Belajar dengan Kreativitas Tanpa Batas. Merdeka Belajar bertujuan untuk pendidikan yang membanggakan menuju Kabupaten Deli Serdang yang gemilang dengan menggelar hasil karya siswa-siswi SMP Negeri 2 Batangkuis dan kedepannya akan menggelar festival panen karya yang akan diikuti seluruh satuan pendidikan se-Kabupaten Deli Serdang. Implementasi daripada program Merdeka Belajar, panen karya ini yang perdana di Deli Serdang, bahkan di Sumatera Utara. Kenapa? Diterapkan program Merdeka Belajar itu bahwasanya kemampuan seorang siswa-siswi itu tidak hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi lebih mengembangkan bakat kreativitas yang terpendam. Jadi para guru telah menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh para siswa-siswinya, peserta didiknya, dan juga sesuai dengan daripada program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim. Salah satunya yaitu memiliki aspek-aspek kemampuan literasi, numerasi, dan berkarakter. Dan juga kami melihat luar biasa sekali kreativitas yang telah dihasilkan oleh siswa-siswi, sehingga menurut kami ini yang pertama diimplementasikan ke dalam program Merdeka Belajar. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 21 Atap Batangkuis Kusnardi mengatakan panen karya ini adalah memanen hasil karya siswa yang ada di Sekolah SMP Negeri 2 Batangkuis dan kami harus berani menampilkan hasil karya siswa ini walaupun tidak sebagus hasil karya sekolah-sekolah yang ada di sekolah besar. SMP 2 Batangkuis hari ini memanen karya siswa. Selama pandemi beberapa tahun belakangan ini memaksa kita harus untuk belajar di rumah. Namun tidak tertutup kemungkinan kita untuk mengumpulkan karya-karya siswa. Ini juga yang memotivasi kami agar guru-guru bergerak karena sekolah kami ini adalah sekolah penggerak. Kami berharap semoga karya sederhana dari kami ini bisa mengimbas kepada sekolah-sekolah yang lain. Nah, ini adalah program daripada Merdeka Belajar, Pak. Jadi pada kurikulum Merdeka salah satunya itu adalah guru harus berani membuat sebuah kesempatan untuk memanen karya siswa, kemudian memberitahunya, kemudian menyampaikannya kepada pihak-pihak lain. Selain memamerkan hasil karya siswa SMP 2 Batangkuis, juga menampilkan siswi pelukis abstrak dan pegelaran seni tarian berbagai suku yang ada di Kecamatan Batangkuis melambangkan berbeda-beda suku namun dalam satu kesatuan yaitu Pancasila. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira,
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Persatuan Toga Manalu Boru Bere se-Indonesia menggelar doa bersama yang dipusatkan di Convention Hall Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara. Ya, melalui kegiatan doa bersama yang digelar ini, kiranya Pomparan Toga Manalu se-Indonesia berharap pada segenap keturunan Toba Manalu berkomitmen untuk sehati dan sepikir, satu kasih, satu jiwa dalam satu tujuan. Untuk mempererat tali persaudaraan, segenap generasi Toga Manalu Boru Bere se-Indonesia dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan Partangyangan Bolon yang dilaksanakan atas dasar semangat kebersamaan dan kekeluargaan untuk dapat berkumpul baik yang ada di Tapanuli Utara serta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada kegiatan Partangyangan Bolon Persaudaraan Toga Manalu ini dihadiri oleh berbagai kalangan keturunan Toga Manalu se-Indonesia. Diawali dengan penanaman pohon aren oleh Ketua Toga Manalu se-Indonesia Sabam Parulian Manalu, serta dihadiri oleh staf khusus Menteri Hukum dan HAM Bane Raja Manalu, juga Marsikal Pertama TNI Angkatan Udara Raja Hubuntal Manalu, serta utusan perwilayahan seperti dari Tabaksel, Medan, Jambi, Jabodetabek, dan Bandung, serta daerah lainnya. Diawali dengan kebaktian dan doa bersama yang dibawakan oleh Preses HKBP Distrik 2 Silindung, Pendeta Hasudungan Manalu, pada kegiatan Partangyangan Bolon Persaudaraan Toga Manalu Boru Bere se-Indonesia dirangkai dengan pengukuhan pengurus Toga Manalu Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah dengan mengusung tema membangun masa depan Manalu untuk Manalu masa depan, serta dengan penabalan panitia pembangunan Tugu Persaudaraan Manalu di Tipang, Kabupaten Humbang Hasundutan, yang diperkirakan akan menelan biaya sekitar 4 miliar lebih. Pemirsa, di sorotan lainnya, Operasi SAR Nias pada hari ketiga pencarian satu orang nelayan diterjang ombak pada Pulau Ujung Silait, Kabupaten Singkil Aceh terus untuk dilakukan. Sementara di lokasi berbeda, Basarnas Nias membuka operasi baru menyusul terjadinya kecelakaan kapal dengan 2 nelayan hilang kontak di Gosong Panjang, Idano Gawo, Kabupaten Nias. Tim Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Nias hari ini masih terus melakukan operasi pencarian terhadap Asalman, pria 47 tahun yang diterjang ombak saat hendak menyeberangkan anaknya ke atas bagan mikik mereka di kawasan perairan Desa Ujung Silait, Kabupaten Singkil Aceh, Selasa lalu. Hingga saat ini belum adanya tanda-tanda mengenai keberadaan Asalman, pria 47 tahun ini, namun semakin difokuskan pencarian tersebut di pulau-pulau banyak seputar Aceh Singkil serta kawasan Simeu Lue. Menggunakan peralatan SAR seperti kapal RIP 04 berikut personil gabungan sesekali berkomunikasi dengan para nelayan yang sedang melakukan aktivitas di tengah dan menanyakan keberadaan nelayan yang hilang. Adapun area pencarian semakin diperluas ke arah tenggara dan selatan menuju perairan Nias Utara mengikuti hembusan arah angin. Sementara hari ini di lokasi berbeda, Basarnas Nias membuka operasi terbarunya menyusul dikabarkan satu unit kapal nelayan mengalami kecelakaan di kawasan Gosong Panjang pagi tadi. 2 orang nelayan asal Kecamatan Idano Gawo, Kabupaten Nias di atasnya hilang kontak dan tidak dapat berkomunikasi dengan keluarga. Sejumlah personil Basarnas Nias telah diberangkatkan dari Gunung Sitoli, termasuk personel satuan tugas dari Pos SAR Sibolga. Berikut satu unit kapal nasional KN Nakula milik Basarnas kini melakukan operasi pencarian 2 nelayan tersebut. Diperkirakan KN Nakula asal Pos SAR Sibolga akan tercepat tiba di lokasi kawasan Gosong Panjang yang merupakan titik diduga kapal mengalami kecelakaan yang menyebabkan 2 orang nelayan hilang kontak oleh keluarganya dan dinyatakan hilang. Pihak Basarnas Nias melalui staf Humas Asanimu Waruwu menjelaskan bahwa kondisi kecelakaan kapal itu disebabkan akibat cuaca yang buruk yang melanda kawasan maritim Nias Sibolga, namun pihak Basarnas bertekad dapat mewujudkan dan menemukan korban dengan selamat. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira,
Pemirsa, pada bulan Februari tahun 2022 yang lalu, Presiden Joko Widodo telah meresmikan pembangunan jembatan dan jalan bypass Balige di Kabupaten Toba. Jalur lingkar luar Balige yang telah digunakan sejak akhir tahun lalu sebagai alternatif perlintasan bagi pengendara yang tidak ingin melewati kawasan perkotaan, terutama saat jam padat kendaraan. Salah seorang warga Pijar Tambunan mengatakan di sepanjang jalan bypass Balige ini dalam beberapa bulan belakangan sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa hingga meninggal dunia. Pijar juga menyebutkan bahwa untuk mengantisipasi hal ini pemerintah perlu memperhatikan tentang rambu-rambu lalu lintas yang masih sangat minim di jalur lingkaran jalan bypass Balige. Perlunya lampu-lampu penerangan di sepanjang jalan bypass Balige di malam hari agar para pengendara dari setiap persimpangan dapat memperhatikan kendaraan yang sedang melintas. Pemerintah juga perlu menertibkan para remaja yang kerap kali mengadakan balap liar pada malam harinya di seputaran jalan bypass Balige ini. Sebaiknya pemerintah membuat lampu traffic light di sini. Jadi orang kan agak hati-hati kalau ada lampu traffic lightnya itu. Ya orang saling menjaga. Ya saya harapkan kepada pemerintah lah, udah bagus jalan kita, tapi nggak diperhitungkan bagaimana ini jalan sudah bagus. Ya sebaiknya lah diantisipasi lah, karena kejadian di sini kan sudah ada banyak kecelakaan. Mobil tabrakan, orang meninggal, naik kereta pun sering jatuh. Dan saya harapkan juga di sini, karena jalan bypass ini satu-satunya di Kabupaten Toba. Banyak di sini orang-orang, anak-anak, anak muda yang suka ngemut-ngemut kereta, apalagi kalau hari Minggu dan malam. Jadi bisa mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sini. Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Pemkab Toba, Partogi Tambunan menjelaskan bahwa pihaknya akan segera memasang penerangan jalan umum di pintu masuk jalan bypass Balige, yakni di Tambunan dan Longat, masing-masing sebanyak 2 unit lampu jalan. Selain penerangan jalan, pita pengaduh juga akan dipasang di 13 titik pada setiap lintasan jalan bypass ini. Semua dilakukan sebagai upaya pelayanan bagi masyarakat untuk menghindari terjadinya potensi kecelakaan. Nah, upaya kita dari Pemkab, dalam hal ini Dinas Perhubungan, kita sudah menyusun dan mengajukan proposal untuk mengadakan perlengkapan jalan di sepanjang jalan nasional. Nah, perlengkapan jalan yang kita usulkan itu untuk dipasang di sana ada berapa jenis, ada banyak macamnya, diantaranya guardrail, kemudian RPPJ, kemudian PJU, dan rambu-rambu lalu lintas yang diperlukan. Kita sudah sampaikan itu ke Kementerian Perhubungan dan sudah secara langsung juga Pak Kepala Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan di hari-hari yang lalu. Permohonan atas pemasangan lampu jalan di seluruh ruas jalan bypass Kabupaten Toba juga sudah diusulkan kepada kementerian terkait sehingga diharapkan permohonan tersebut dapat diakomodir tahun ini juga. Pemirsa, gelombang dan ombak tinggi di objek wisata Pantai Sorake, Kabupaten Nias Selatan kini dimanfaatkan sebagai tempat latihan berselancar bagi putra-putri lokal. Ya, bahkan menjelang event internasional lomba surfing bulan ini, sejumlah warga mancanegara sudah mulai berada di kawasan destinasi tersebut. Pantai Sorake di Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu destinasi pariwisata yang telah mendunia dan terus dikunjungi wisatawan mancanegara. Hal itu karena gelombang tinggi dengan gulungan ombak yang melandai tinggi dan meluas menjadi pesona tersendiri, terutama bagi lokasi olahraga surfing. Seperti suasana ombak mulai bulan Juni hingga Agustus 2022 ini merupakan masanya Pantai Sorake memiliki gelombang dan ombak yang lebih tinggi dari keadaan biasanya. Warga lokal dan turis mancanegara tidak melewatkan suasana tersebut. Mereka memanfaatkannya sebagai kesempatan latihan untuk terus memahirkan diri berselancar. Apalagi kaitannya dengan sebuah event internasional, yakni lomba berselancar yang akan segera digelar di lokasi tersebut. Gelombang yang tinggi bulan-bulan 8 dan bulan 6. Jadi ini persiapannya ada untuk menghadapi itu ya, dilakukan? Iya. Gimana deh latihannya berlangsung selama ini gimana? Setiap hari. Nggak takut dengan gelombang ini atau udah terbiasa? Sudah terbiasa dari gelombang yang besar. Jadi deh ini pendatang di sini banyak ya? Ya banyak, turis-turis dan tamu biasa lokal. Saat ini kondisi ketinggian gelombang dan ombak Pantai Sorake semakin memberikan kepercayaan bagi mereka yang sedang berlatih untuk mengikuti lomba surfing.
Selain itu, kesempatan besar mengetahui tata aturan berselancar yang baik, termasuk menjaga keseimbangan tubuh serta adaptasi dengan kondisi alam. Semuanya itu dijalani para putra-putri lokal dan wisatawan mancanegara demi kekebalan dan kebugaran tubuh. Nah pemirsa, bagi Anda yang pecinta alam, Kabupaten Langkat memang sangat kaya raya dengan objek wisata alamnya yang sangat mempesona, baik yang sudah dikelola maupun yang belum terjamah sama sekali. Salah satunya adalah wisata pemandian alam yang berada di Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Objek wisata pemandian alam ini sangat asri dan alami karena belum terjamah. Wisata ini merupakan objek terpendam yang ditemukan warga puluhan tahun lalu, namun sayangnya baru diketahui wisatawan beberapa bulan terakhir. Rencananya warga sekitar bekerja sama dengan Kepala Desa Sulkam akan saling bahu-membahu untuk memperkenalkan objek wisata ini dengan mengusung wisata edukasi dan pemandian alam yang nantinya para wisatawan juga bisa melaksanakan camping ground sembari memancing ikan. Ide ini timbul karena melihat panorama dan pemandangan yang indah sekaligus mampu memperbaiki perekonomian masyarakat yang selama ini hanya bercocok tanam saja. Untuk menuju lokasi wisata ini memang dibutuhkan kesabaran dan ketelitian karena akses jalan yang masih ekstrim dan bebatuan, namun para wisatawan tidak perlu khawatir. Begitu sampai di tempat wisata ini, rasa lelah selama perjalanan 3 jam dari Kota Binjai akan hilang setelah melihat panorama indah dan udara yang masih sangat segar. Warga sekitar masih berupaya untuk membuka akses jalan ini yang dibantu dengan adanya anggaran dana desa. Kepala Desa Sulkam Gembira Sembiring mengatakan bahwa wisata ini baru dibuka selama 2 bulan, namun sudah mampu mendatangkan wisatawan lokal dan diharapkan dengan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Langkat, nantinya mampu memberikan pemasukan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Begini, kan lokasi kita ini baru buka, baru sekitar 2 bulan. Jadi rencana ke depannya mau kita jadikan lokasi wisata edukasi, bisa jadi edukasi, bisa juga untuk wisata pemandian alam. Dan sekaligus kita ada rencanakan di belakang ini untuk penangkaran ikan, kalau kami bilang sini di lokal ikan gemuh, sejenis jurung. Jadi inilah yang mau kita kembangkan ke depan. Sulit dijangkau karena memang akses yang sangat ekstrim sekali, dan ini memang kebetulan kita ada program dari dana desa dan tujuan kita memang untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Makanya kita gagas bersama masyarakat, barulah ada jalan itu kita buka baru selama 2 bulan pengerjaan. Fasilitas belum ada, sama sekali belum ada fasilitas kita, tapi udah dikunjungi banyak orang juga. Sementara itu bagi Anda yang ingin menikmati suasana alam yang asri sekaligus menikmati panorama yang indah, tidak ada salahnya untuk mencoba wisata pemandian alam Sungai Sulkam Laukede dan dipastikan tidak akan menyesal serta ingin kembali lagi untuk mengunjungi wisata ini. Ya pemirsa, Sumatera Utara memiliki banyak pesona alam untuk dimanfaatkan sebagai destinasi wisata, diminati masyarakat lokal maupun mancanegara. Ya benar sekali, wisata Pamah View di Dusun Pamah Semelir, Desa Telaga C, Bingai, Kabupaten Langkat menjadi idola bagi masyarakat Sumatera Utara yang merasakan sejuknya udara dilengkapi tempat pemandian dan camping ground bagi keluarga. Dengan menempuh waktu sekitar 2 jam dari pusat kota Medan menuju lokasi wisata Pamah View Langkat, menggunakan kendaraan mengarah lintasan jalur alternatif ke Tanah Karo Brastagi. Berlokasi di bawah lereng Bukit Barisan, pengunjung yang tiba di lokasi akan merasakan sejuknya udara dan aslinya lokasi wisata Pamah View dengan kolam pemandian berasal dari mata air pegunungan. Tatanan bebatuan dari ketinggian dialiri air sungai yang sejuk berwarna hijau, membuat pengunjung untuk tidak sabar menyebur ke kolam pemandian diwarnai dengan sejumlah air terjun berukuran kecil. Untuk menikmati sejuknya air pemandian, pengelola sengaja mendesain menata bebatuan dialiri air sungai sehingga pengunjung dapat bersuah foto dan bermain air aman bagi anak-anak. Lokasinya berada di puncak Pamah Semelir, pengunjung dapat memandang pedesaan dari kejauhan di antara perbukitan yang hijau di pondok-pondok yang tersedia, sembari menikmati hangatnya makanan maupun minuman yang dibawa.
Tidak puas menikmati sejuknya wisata Pamah View memiliki pemandangan yang eksotis. Pengunjung dapat menginap dengan fasilitas penginapan keluarga dan lokasi camping ground di ketinggian Desa Telagah Langkat dengan harga terjangkau. Destinasi wisata yang baru berjalan 5 bulan ini awalnya adalah tempat berladang yang kemudian lokasi dipenuhi bebatuan, maka disulap menjadi tempat wisata. Ini lahan ini kita untuk beladang, Bang. Jadi kita dengan kondisi lahan yang ada ini tidak memungkinkan kita untuk beladang. Terlalu banyak lah batunya ketimbang tanahnya. Jadi kita awalnya untuk pribadi ya, kita buat untuk kenyamanan kita seperti tempat pemandian, penginapan, awalnya untuk pribadi. Tapi dengan adanya sosial media dan tereksposnya di salah satu teman-teman kita, makanya kita putuskan untuk buka umum. Salah seorang pengunjung asal Kuala Langkat, Rijal, mengakui bersama keluarga memilih lokasi Pamah View karena viral di media sosial dan sangat puas destinasi wisatanya yang banyak fasilitas untuk liburan. Tempatnya nggak terlalu jauh, cuma satu jaman lah dari tempat saya. Begitu, jalanannya pun lumayan bagus lah, cuma agak kemari yang mau masuk menuju kemari itu agak rusak dikit. Tempatnya bagus, pemandangannya pun sejuk, indah, airnya pun jernih. Pokoknya fasilitasnya lengkap lah gitu. Untuk harga sendiri Bang masuk kemari? Harga tiket kemarin? Harga tiketnya lumayan terjangkau lah. Lagipun nggak banyak menguras biaya, kan nggak begitu jauh. Untuk berkunjung ke lokasi wisata Pamah View, wisatawan dibebankan tiket masuk senilai Rp20.000 untuk dewasa, Rp50.000 untuk sewa pemondokan maupun camping ground, namun fasilitas lainnya dibanderol dengan biaya cuma-cuma. Ya pemirsa, informasi terkait pesona alam tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.